Al-Azizil Alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin faqala radiyallahu an. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang berada di ruangan induk masjid, al-ikhwan calon-calon penghuni surga Firdaus, semoga bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa syukrulillah. Sudah lawas kada badapatan ya kabu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertatap muka, beradu pandang di majelis ilmu sebagaimana biasa. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara kita mendapat lipat ganda pahala amal ibadah kita. Dan semoga ini dinilai sebagai taqarruban ilallah, salah satu amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga termasuk dalam hadis Nabi, siapa yang ingin menyaksikan orang yang dibebaskan dari api neraka Jahannam, maka saksikanlah ujar Nabi orang yang duduk di majelis ilmu agama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mempelajari kitab adab. Adab yang kita bahas pada hari ini, adab ketika berziarah kepada para ulama. Di antara adab ketika menziarahi ulamaul amilin, artinya ulama yang benar-benar alim dalam bidang ilmu tauhid, fiqih dan tasawufnya dan adabnya, dan mereka itu mengamalkan pula akan ilmunya dengan anugerah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ada adab yang ditentukan. Yang pertama, jika kita hendak bertamu atau bailang ke orang nang alim nang soleh tadi, meminta izin kepada misalnya sidin bisi ada ajudan asisten kepada, atau nang di rumah sidin kita hendak bailang. Kenapa demikian? Karena kita diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya memuliakan para alim ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakan Nabi para alim ulama. Fa innahum kurama, karena mereka itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi orang nang alim-alim, nang soleh-soleh itu boy adalah orang nang paling dimuliakan oleh Allah, paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita punya adab, kita pun disuruh memuliakan. Sampai-sampai para alim ulama itu dinyatakan oleh Rasulullah penggantiku, ya Nabi. Akrimul khulafai, muliakan penggantiku. Lalu Nabi ditanya, wa man khulafau, siapa yang sanggup menggantikan pian? Dijawab oleh Nabi kita, para alim ulama yang soleh. Mereka itu yuhyu, menghidupkan sunnati, menghidupkan daripada amalan-amalanku, menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, allazi yuhyuna sunnati wa yuallimunaha ibadallahi taala. Para alim ulama yang soleh, mereka itu menyampaikan ikhlas semata-mata karena sayang kepada umat Rasulullah. Tidak ada tujuan lain, apalagi tujuannya amplop duit, nauzubillahi min
Mereka menyampaikan nasihat agama semata-mata didasari karena Allah, karena cinta kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu wa yu'allimunaha ibadallahi ta'ala, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, berharap agar seluruh umat Rasulullah ini jangan ada yang masuk neraka, supaya masuk surga barataan. Amin ya Rabbal. Mereka tidak mengharapkan upah, apalagi bertarget berapa jam barisidin tu je bila mengiau. Nah itu lain. Nah jadi alim ulama yang soleh tidak mengharapkan ganjaran upah di dunia, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita beradab, wajib kita memuliakan para alim ulama yang demikian itu dengan penuh takzim, dengan penuh hormat. Yang kedua, apabila kita berdapat dengan para alim ulama yang soleh tadi, seakan-akan kita bertemu dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mutiara kata kalam yang keluar di lidahnya, itulah kalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan menyampaikan suatu hukum, suatu perkataan, perbuatan dan tingkah laku kecuali sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu belah. Oleh karena itu, yang kedua adabnya di dalam kitab ini, kita mesti meminta nasihat kepada ulama. Bila kita berdapat, kalau kita kada tahu adabnya, ni datang ke rumah sidin seorang nambah kisah apa iyanya. Karena kalau lagi sidin bapander, nah minta nasihat. Ulun guru ai sudah 40 tahun lebih umur, bari ulun amalan supaya ulun selamat, supaya ulun memperoleh husnul khatimah, supaya nafsu ammarah yang ada di dalam dada ulun ini tunduk patuh kepada agama, supaya akhlak ulun ini baik, supaya iman ulun ini bertambah mantap. Ulun berharap mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ulun masuk liang lahat jangan ditakuni oleh malaikat munkar nakir. Ulun berharap jangan mengalami huru hara hisab di hari kiamat. Nituja ulun guru hendak bakumpul lawan pian, bakumpul lawan datu pian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu asidin nyampaikan ya, 1, 2, 3 ini jasin amalannya. Nah itu tujuan adab kita ziarah tadi, minta nasihati. Lalu nasihat sidin tadi mengena, karena orang yang alim-alim itu memiliki firasat. 1/46 daripada bagian kenabian wahyu itu tidak turun lagi, tapi firasatnya orang wali-wali, orang-orang yang soleh, yang mengamalkan ilmunya itu menjadi sebuah kebenaran. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berdapat lawan Sayyidina Umar menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, Sayyidah Aisyah ini jujur orangnya. Wahai Umar, aku melihat tanda-tanda kematian di matamu. Dan melihat sidin, padahal Sayyidina Umar gagah. Bila orang bagulat sama kahan kalah lawan sidin, besar badannya, kekar, kan ada garing-garing. Di Madinah itu juga pedang sidin panjang, boy pedang sidin. Kalau pian melihat, kalau pian nih bisa ke Turki melihat, rasanya kita mengangkat dia kada sanggup. Pedang sidin panjang, orangnya besar tinggi. Ketemu dengan Sayyidah Aisyah, aku melihat tanda-tanda maut sudah dekat dirimu, dekat dengan dirimu wahai Umar. Sekalinya kada berapa ahad imbah itu wafatlah Sayyidina Umar, ditikam oleh seorang yang kafir bernama Ibnu Muljam waktu sidin mengimami salat subuh.
Sayyidina Umar sering berdoa, ya Allah, apabila tiba kematianku, matikanlah aku dalam keadaan syahid. Baperang kada pernah terluka. Sayyidina Umar ini menang terus bela baperang. Itu tidak dalam peperangan, tapi waktu Sidin salat subuh datang seorang lelaki Majusi menikam Sidin. Maka Sidin pun wafat dalam keadaan syahid. Perkataan para wali-wali Allah dari orang-orang yang soleh-soleh tadi itu adalah merupakan firasat yang diakui kebenarannya. Jadi kita minta Sidin nasihat, karena mereka itu terkadang melihat perkara-perkara yang ada di alam malakut, karena bersihnya hati mereka dan diampuni dosa-dosa mereka. Dan mereka orang yang tenggelam dalam mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kenapa kita berelang ke orang wali-wali, ke orang yang alim-alim, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia? Nabi berpesan, nih hadisnya, Jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang-orang yang tua umurnya, mantap ilmunya, ahli di bidangnya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat dicontohi ketaatannya lawan Tuhan. Jadi orang ini tua, alim, soleh, ayo duduk di situ. Kalau pina terjangkit kealimannya, kewaliannya, kebaikan akhlaknya. Jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang yang tua-tua yang takwa lawan Tuhan. Amun kada takwa biar tua kalau segin baparang. Karena tajangkit sifat si dinang kada baik lawan kita. Ya sifat nak kada baik ni boleh kasbana menjangkit. Alahan pada nang panau. Panau lambat menjangkitnya, kecuali baju bergantian pakai. Kemudian yang berikutnya, wasailul ulama, bertanyalah kalian perkara hukum-hukum agama kepada para alim ulama. Jangan batakunan orang kada alim, jawabannya salah. Kalau orang ulama ditakuni, kada akan menjawab kecuali sesuai dengan hadis, dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Jangan asal boy betakun, lihati dulu si dini sekolahnya di mana. Ini hanya 2 tahun sekolah sudah jadi nyai, jadi kiai. Mana ada? Apabila mempelajari ilmu hadisnya, apabila mempelajari fikihnya, bila mempelajari tafsirnya, bila mempelajari ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya, kada ada. Cuma penampilan, zaman penampilan. Jadi batakon atau bertanya, jangan sembarang tanya. Nah, makanya ujar Nabi wasailul ulama, amunnya batakun perkara hukum-hukum agama, rukun marukun, takuni orang na bujur-bujur alim. Kemudian wa khalisul hukama. Apa artinya wa khalitul hukama? Nah, dan ujar Nabi, bergaullah kalian dengan orang-orang yang bijak, orang-orang yang bijaksana. Nah, orang-orang yang bijaksana ini luar biasa. Kalau orangnya tuh jadi gubernur, bagus benar. Orangnya memimpin umat untuk bertakwa kepada Allah, menyuruh orang supaya sholat 5 waktu, melarang orang berbuat mungkar, menyuruh orang bersedekah, menyuruh orang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang bijak. Jadi wa khalitul hukama, bergaullah kalian dengan orang-orang bijak. Ini hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga, minta doa sidin, minta doa si guru nang alim wali tadi, minta doakan kita.
Kenapa demikian? Karena doa para alim ulama ini doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khiyaru ummati, sebaik-baik umatku. Jadi lamun ada pertandingan manusia terbaik seBanjarmasin, dibawa pulang pertandingan manusia terbaik se-Indonesia internasional, siapa dia? Menda'a ilallah. Sebaik-baik umatku adalah para alim ulama yang menyeru orang, mengajak orang untuk berbuat taat kepada Allah. Dia sendiri lebih dahulu berbuat taat kepada Allah, menyuruh orang berbuat taat kepada Allah. Tentu dia ibda binafsik, memulai dari dirinya sendiri. Wa habbaba ibadatahu ilaih. Orang yang terbaik di kalangan umatku dua aja Nabi cirinya. Pertama, ia berdakwah, mengajak manusia berbuat taat, menjauhi maksiat. Wa habbaba ibadahu ilaih. Yang kedua, para alim ulama yang soleh ini mengajak manusia, membuat hamba-hamba Allah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita sudah kenal dengan Allah, pasti timbullah perasaan mahabbah, cinta kepada Allah. Kita melihat anak kecil jalan, rambutnya dipotong, ada ujungnya seperti buntut tikus. Sekalinya orangnya hobi nonton sepak bola. Aku najanya tahu akan orang rambut nang kayak itu kutal-kutal, panjang sapali, karena hobinya suka lah orang main sepak bola tadi. Nah, jadi siapa nang kita cintai, itu juga nang kita turuti. Dan diberi cinta lawan Allah, diberi cinta lawan Rasulullah. Kemudian yang berikutnya lagi, jadi umat yang terbaik tadi para alim ulama, jadi doa beliau itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta amalan. Nah, amalan pulang kita nih, amalannya apa guru aja, supaya ulun kena meninggal husnul khatimah, supaya jangan ditanya di dalam kubur. Meninggal dunia Imam Ahmad bin Hanbal, ini pemimpin mazhab Hanafi, diakui oleh dunia Islam, sidin alim dalam bidang ilmu tauhid, fiqh dan tasawufnya. Kada guring di waktu malam kecuali salat sunat 300 rakaat. Kita 3 rakaat yang bapaksaan dan saing gini salat sunat. Orangnya hafal ribuan hadis Al-Quran. Wafat sidin. Lalu seorang temannya yang mencapai makam kawalian yang sangat tinggi bermimpi mendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini berjalan di suatu taman yang sangat indah, bermahkotakan emas, bertatahkan intan berlian, tidak ada bandingannya, memakai sandal emas. Gampang sandal emas, dan memakai pakaian yang sangat indah. Jadi ujar kawan beliau nang wali ini, aku melihat engkau wahai Imam Ahmad berjalan melenggang-lenggok. Kenapa pian berjalan melenggang-lenggok? Melenggang-lenggok kayak itu. Tidak seperti biasanya. Bagaimana wahai Imam Ahmad? Apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu ketika mayatmu dimasukkan ke liang lahat? Ini pandiran ini sama pada wali. Ujar Nabi, kalau orang alim wali
Bamimpi itu 1/46 daripada bagian kenabian. Bujur mimpinya. Mun mimpi kita jangan diulah dalil, betumbaran. Apa yang diperlakukan Allah terhadap dirimu ketika mayatmu dibaringkan di liang lahat. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mayatku dibaringkan di liang lahat, orang meninggalkan aku beberapa langkah, datanglah 2 orang malaikat munkar dan nakir membangunkan aku, rohku dikembalikan ke dalam jasadku, aku didudukkan. Duduk di liang lahat. Tapi jangan pian bayangkan mana di tanah tuh orang duduknya di mana tempat mulia, orang wali-wali ini didudukkan. Lalu malaikat munkar dan nakir tadi bertanya, wahai Ahmad, kami ingin bertanya. Ujar Imam Ahmad, pertanyaan apakah gerangan itu? Lalu Sidin angkat tangan berdoa, Allahumma, Allahumma ya Rabba kulli syai', wahai Allah, Tuhannya segala sesuatu, bi qudratika kulli syai', terjadinya sesuatu dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabba kulli syai' bi qudratika kulli syai' ighfirli, ighfirli kulla syai'. Ya Allah, Engkau jangan pernah menanya kepadaku tentang sesuatu apa jua pun. Wala tas'alni ighfirli kulla syai', aku berharap Engkau selalu mengampuni segala dosaku, besar kecil, sengaja kada disengaja. Wala tas'alni an syai', jangan Engkau menanyakan kepadaku perkara apa jua pun yang pernah aku lakukan. Ujar malaikat munkar nakir, kita bulikan. Hebat bana doanya. Doanya dikabulkan Allah. Itu tadi bacaannya, buhay. Aku mengamalkan, kata Imam Ahmad, doa yang diajarkan oleh Imam Sufyan Sori. Itu tadi doanya ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2. Aku tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kemudian Allah mengampuni dosaku karena aku mengamalkan doa itu. Dan malaikat munkar dan nakir pergi dariku. Dan Allah berfirman kepadaku, wahai Ahmad, sepanjang hidupmu engkau selalu memperjuangkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran semata-mata karena mengharap keridhaan Allah, tidak ada tujuan keduniaan, apalagi duit, apalagi amplop, ada tujuan keduniaan. Engkau telah mengajarkan ilmu Al-Quranku dan engkau memeliharanya di dalam dadamu. Aja Sidin mamalahkan ilmu tadi. Dan engkau mengajari hamba-hambaku akan sunnah-sunnah Rasulku. Aku memberikan kepadamu hadiah. Lihat, kata Imam Ahmad, aku memakai mahkota kebesaran daripada ahli surga. Subhanallah. Lihat nih sandalku atau sepatuku, hadiah dari Tuhanku Rabbul Alamin, sepatu emas dari surga loh, bukan dari dunia. Engkau bertanya kepadaku kenapa aku berjalan melenggang-lenggok. Inilah jalannya ahli surga, orang-orang yang mendapat anugerah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepadaku, wahai Ahmad, bacalah doa yang sering engkau amalkan dahulu di dunia. Lalu aku kembali membaca Allahumma ya Rabba kulli syai',
bi qudratika kulli syai ighfirli kulla syai wa la tas'alni an syai. Nah, dan kita jangan ditakuni oleh malaikat munkar nakir pula. Dan dihadiahi mahkota ke Imam Ahmad Jona, dihadiahi sepatu emas juga, berjalan melenggang-lenggok di taman surga. Subhanallah. Nah, itu ilmu Allah. Jadi kita meminta ilmu, minta amalan, kalau perlu minta silsilah ilmu dan amaliyah. Dan kayak tadi Allahumma rabba kulli syai bi qudratika kulli syai ighfirli kulla syai wa la tas'alni an syai, itu diterima oleh Imam Ahmad dari imam-imam terdahulu, rawinya sampai kepada dari Imam Uyainah sampai kepada Imam Sufyan Tsauri, sampai kepada imam-imam berikutnya, sampai kepada dari Habib Abdullah Al-Haddad, pemimpin para wali. Deretan silsilah ilmu itu sampai kepada silsilah doa itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta silsilah ilmu dan amaliyah itu hanya ijazah bahasa orang-orang yang penuntut ilmu. Kemudian berprasangka baik kepada orang alim ulama ini, kita jangan dianggap seperti teman biasa. Berprasangka baik kepada Sidin ini pasti maras melihat aku nih, Sidin pasti Sidin sayang lon aku. Ndak benar Sidin menyelamatkan aku daripada gawian-gawian pun nang kada kau disambet ini. Nah, jadi kalau kita datang ke orang alim-alim dan soleh-soleh itu minta nasihat, nasihatnya itu tepat. Datang seorang laki-laki ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku supaya aku menjadi penghuni surga. Nang datang nih gue orangnya katuju badar mengabuau, tahu lah pian mengabuau, katuju ngomong nang kada bermanfaat. Nabi tahu nih orang ini ditampayakan sudah dibukakan hijab, suka ngomong nang kada bermanfaat. Lalu Nabi mengulurkan lidahnya, ngajak Nabi, jaga lidahmu. Sejak itu sahabat Nabi tidak akan mau ngomong kecuali yang mendatangkan pahala, akhirnya dia menjadi ahli surga. Datang lagi seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujarnya, bari ulun amalan supaya ulun diampuni dan masuk surga. Ujar Nabi, jangan emosian, orangnya nang datang nih penyarikan banar. Emosian banar. Salah sedikit bini disarike, anak dihamuki. Ujar Nabi apa tadi? Jangan emosi, jangan pemarah. Sejak itulah sahabat Nabi ini tidak mudah marah, selalu berkasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Jadilah dia ahli surga. Demikianlah perumpamaannya orang yang alim dan soleh-soleh itu, sebahagian mereka dibukakan hijab melihat kelakuan-kelakuan kita ini. Ada orang menziarahi orang alim di bulan Ramadan, datang beelang ke orang alim nih, orang soleh, Habib Sidin. Datang beelang, ujar Habib ke dapur aja kan. Kenapa lu disuruh ke dapur aja? Orang yang lain dudukan aja di muka tamu. Tuh jadi ada makan, sisa makanan di dapur. Kenapa Habib lu suruh makan? Ikam kada puasa kalau Jesiden. Supan naik. Kada puasa tahun padanya kada babar. Jauh di negeri, di kampung seberang. Tapi lantaran kada puasa ketahuan. Dilihat orang-orang yang soleh-soleh. Datang dua orang laki-laki ke hadapan pemimpin para wali sedunia, Habib Abdullah Al-Haddad Al-Hadrami, orang Hadramaut, Yaman. Dua laki-laki ini menamuk kepada beliau. Aku melihat, ujar Habib, kamu berdua ini wujudnya seperti dua ekor babi. Aku melihat kalian berdua ini wujudnya memang ke manusia, tapi aku melihat seperti dua ekor babi. Lalu bagawilan nang badua nih, bagawilan nang badua nih, katahuan Sidin jar kita,
keluar daripada etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, empat aliran nang sesat terpengaruh lawan lingkungan, tahu sidin dari jalan kita. Lalu babisikan nang berdua laki-laki tadi, kita yuk bertobat ya, kembali ke jalan para alim ulama yang ada di Tarim ini. Kita ayo, kita jangan sampai lagi yang itu. Babisikan aja kita bertobat. Astagfirullahalazim ya. Mangkat muka Habib Abdullah Al-Haddad. Aku melihat ikamnya sini sampai jadi babi. Sudah kembali wujud ikam seperti manusia biasa. Nang datang tadi empat aliran sesat. Han bu, jangankan di Banjar, di Tarim jagen ada orang nang muka aliran sesatnya ini bertentangan dengan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang wali nang diilangi, untung bana bilang ke orang wali. Mun wali murid nang diilangi lain pulang kisahnya. Nah, ini wali Allah Ta'ala. Kemudian apabila kita menamu kepada orang soleh, orang yang alim lagi soleh, hendaklah kita takzim kepada mereka dan bersangka baik, karena mereka ini golongan umat manusia yang dimuliakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fadlul alimi alal abid, ketinggian martabat orang yang alim lagi mengamalkan ilmunya daripada orang nampak ibadat siang berpuasa malam kada baguringan tapi kada alim. Kafatli ala alayya kafatli ala alayya ummati kafatli ala ummati. Nah, kafatli alayya ala ummati, kelebihan orang alim dibandingkan orang ahli ibadat tapi kada alim seperti ketinggian martabatku dibandingkan umatku. Adalah kita artinya di hadapan Rasulullah kada ada artinya lalu. Ada berilmu. Suatu hari di masjid di Madinah, sahabat Rasulullah yang alim ni guring buai, teguring babar itikaf di Masjid Nabawi. Yang satunya nih seorang bedui nang kada beilmu masuk ke masjid, nang hanyar aja masuk Islam tapi bisa sudah baca Al-Quran. Nabi lalu hendak Rasulullah hendak memasuki masjid karena sudah dekat waktu sholat. Iblis beikungan menunggu di muharam masjid. Kenapa aja Nabi iblis ikan begana di sini? Ulun nih, jadi iblis hendak menggoda orang yang membaca Al-Quran itu supaya nyeba ampih. Tapi ulun takutan lo nang guring tuh ya. Takutan lo nang guring. Jadi higa orang alim tadi takutan lo nang tidur itu. Karena napasnya orang-orang nang alim lagi wali tadi dapat membakar syaitan. Ya beciiran setan di muharala di galawang masjid kada wani masuk karena udah ada orang alim. Suatu hari Imam Al-Ghazali Qutbul Ilim dipanggil oleh seorang keluarga yang sangat sudah sakaratil maut. Guru mau kapian dia datang ke rumah ulun. Tuja keluarga kami garing banget sudah sakarat sudah. Tapi kami aja mendengar ada bunyi menggemuruh, jar bunyi gemuruh kayak di atas hatap kayak itu nah. Bahari kan kada ada listrik kalau. Jadi kami ini ketakutanan bunyi kayak urung tumbur tuh nah. Jadi mohon pian datang ke rumah kami. Datangi Imam Al-Ghazali nih, datangi orang nang sakarat tadi. Sidin batongkat. Nah, batongkat. Tuh batongkat. Hanya sekali mandak tongkat di muhara lawang, hilang suara gemuruh tadi. Nah, suara berisik yang gemuruh tadi hilang. Sepi tiba-tiba. Masuk Imam Ghazali. Guru aja, suara yang menakutkan tadi seperti di sekitar kami ini hilang begitu engkau meletakkan tongkatmu. Ujar Sidjin, itu rombongan iblis hendak menggugurkan iman, nang hendak meninggal dunia supaya mati dalam keadaan tercabut iman. Jadi kamu mendengar suaranya si iblis tadi mendengar bunyi tongkatku tak sekali bukan banget mendengar bunyi tongkat Imam Ghazali aja buka iblis katakutanan. Subhanallah.
Jadi oleh karena itu kita berprasangka baik kepada para alim ulama, dan mereka itu manusia yang dimuliakan oleh Allah. Apabila beliau menyampaikan wejangan atau nasihat, kita berdiam. Ini kada paguran menyampaikan nasihat sini pandir lawan kawan sidin itu nyata benar kada tahu diadab. Napa kisah sidin? Kerusuhan napa sidin kawannya kada meherane juga tetap digawil sidin. Jadi tadua nang membaca. Nah, tapi di sini kada ada pengkuan, kada jauh di sana. Mendengarkan pembicaraan beliau dengan penuh hikmat ketika sidin berbicara, dengarkan baik-baik untuk badiat memohonkan Allah, ya Allah tolong ulun, tolong iakan ulun supaya bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru ini. Nah, minta ya Allah mudahan ulun kena dapat syafaat guru nang alim wali ini. Karena ujar Nabi al-alim yashfa'u litalamizatihi. Orang yang alim itu kada akan langsung masuk surga, menunggu muridnya di mahsyar untuk dimasukkannya ke dalam surga, baru beliau masuk surga. Amin. Nah, orang alim baik benar buah. Masukkan dulu jar. Sidin baru dia masuknya. Al-alim yashfa'u li jiranihi. Orang yang alim lagi soleh, lagi mengamalkan ilmunya, jirannya di bawahnya masuk surga asal beriman matinya. Untungnya orang berjiran dan orang alim, bu. Siapa garangan jiran itu 40 buah ke depan masjid. Nah, ke sana jiran masjid 40 sampai ke gang mana tuh, bu? Gang Turiga 40 dari sini. Nah, ke belakang pulang 40 buah ke sana, ini jiran. Umpama masjidnya rumah kita, dari depan pintu masjid sampai 40 buah ke sana, sampai ke rumah Haji Husum tuh 40, ini jiran. Nah, dari kiri dari sekolah dia tarik garis lurus 40 buah rumah, itu semua diberi syafaat. Jadi 40 kali 4 berapa, bu? 160 buah rumah. Berapa orangnya banyak di rumah? Itu mendapat syafaat. Tapi lamun orang kada mengerti, dianggap teman biasa, dianggap ndak apa-apa, padahal mereka itu akan memberi syafaat nanti di hari kemudian. Berharap kita syafaat saja. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi menjadi pemimpin para wali sedunia. Bunda beliau Syarifah Alawiyah Al-Jupri bila melihat orang yang alim-alim mengangkat tangan, Allah ali yu'li maqamahu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak ulun alina pian angkat makamnya seperti wali Allah nak aku hadapi ini nah di dunia serta di negeri akhirat. Akhirnya ujar Habib Ali, Allah mengabulkan doa ibuku sehingga beliau mencapai makam kawalian yang paling di atas, yaitu menjadi qutbur rabbani. Mama Sidin berdoa, kabul gue. Yazin Allah Ali yu'li maqamahu. Ya Allah, Ali anak ulun angkat makamnya seperti orang wali nang itu nah si anu tuh nabin si anu. Jadi mendoakan anak boy di majelis ilmu, di majelis taklim itu diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya lagi menanyakan masalah-masalah hukum agama apabila kita kurang mengetahui, apalagi nang wajib-wajib. Kita menanyakan misalnya berapa rukun mandi, nang kayak apa cara mandi wajibnya Rasulullah. Takuni lamun kita ada keraguan-raguan, takun kita. Kalau kita kada bertakun, kada menutup kemungkinan mandi wajib kita selama ini salah. Airnya air najis atau air mustakmal, mandi wajib kita. Begitu mandi wajib kita kada bujur, otomatis sholat kita ditolak.
Karena syarat sah salat mesti wajib, mandi wajibnya itu sesuai dengan tuntunan syariat. Selama wudu kita kada bujur, selama itu juga salat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Batakun fas'alu ahla zikri, bertanyalah ujar Allah kepada orang yang punya pengetahuan. Suruh Tuhan menyuruh nih, in kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kepada orang nambah ilmu, urusan ilmu agama, jika kamu tidak tahu. Tapi dilihat dulu, nah kita takuni bujurlah sidin alim. Karena ulama tuh terbagi dua, ulamaul amilin, ulama yang bujur-bujur alim, menguasai bidang ilmu agama. Lalu kita bertakun, jawabannya tepat. Tapi kalau ulama ulama yang kada alim, penampilannya kayak orang alim, padahal kada mengerti ulumul hadis, kada mengerti ulumul Quran, kada mengerti segala macam, kada paham, cuma pintar bepander, jawabannya pasti salah. Nah itu betakunnya kita kada sembarangan. Duduklah di hadapan orang yang alim lagi soleh dengan penuh sopan santun dan takzim. Sebesar kesantunan dan ketakziman kita kepada orang-orang yang alim tadi, sebesar itu juga nilai ilmu yang dimasukkan ke dalam dada kepala kita nih. Kita nih takzim lan orang nang wali-wali nang alim-alim, sebesar takzim kita itu juga kita dapat ilmu boy. Tapi bila kita kada tahu lan orang alim, babaya ada juga ilmunya, babaya ada barakah hidupnya. Jadi itu ketakziman tadi menjadi tolok ukur sejauh mana ilmu yang bisa kita dapatkan. Kadang-kadang kalau kita berhadapan orang yang soleh-soleh itu kita menangis. Kenapa menangis? Berharap mudahan berkat sidin ini na ulun diampuni, dan berkat sidin ulun ini dimasukkan dalam golongan orang yang soleh, walaupun ulun kada soleh, dah ulun diampuni, dirahmati. Kayak itu ya kalau pula. Lalu bercucuran air mata, berharap benar kita. Kemudian yang berikutnya, tidak bersenda gurau di hadapannya. Nah jadi jangan bersenda gurau, karena memang kita momennya ujak anak-anak itu momen yang terbaik saat kita berhadapan orang yang wali-wali Allah Ta'ala, sidin yang menyampaikan ilmunya. Kemudian tidak berbicara dengan orang lain kecuali dalam keadaan terpaksa, itu pun berbisik. Nah apalagi ada berikutnya. Nah yang ada berikutnya lagi, menghormati ulama adalah menghormati orang yang mulia. Kita dimuliakan oleh Allah. Suatu hari Nabi kita nih buai menyampaikan ilmu, membuka majelis ilmu, dudukan sahabat nih. Jadi sahabat nih mengelilingi Nabi. Tiba-tiba datang minantu sidin Sayyidina Ali. Sahabat ini siap dah dudukan. Tadudi Sayyidina Ali datang. Nabi ini mitihi sahabatnya beratan. Sayyidina Ali nih mitihi juga di mana kau mandak duduk nih. Sekalinya Sayyidina Abu Bakar boleh duduk di samping kanan Nabi. Ya Rasulullah di sini nah. Samping kanan nih Abu Bakar. Abu Bakar nih bergeser bakahiga. Nah, ya Abul Hasan, duduklah pian di sini. Padahal saatnya Abu Bakar ini bertatai lawan Nabi duduk nih kesampingan. Lalu bergeser ke kanan, duduklah engkau di sini ya Abul Hasan. Lalu Nabi senyum, Nabi kita senang, Nabi kita, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar jangan, wahai Abu Bakar, tidak akan bisa memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia juga. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar memuliakan Sayyidina Ali. Pada Sayyidina Ali itu mudah benar orangnya boy, tapi beliau memiliki ilmu lalu dimuliakan. Kemudian yang berikutnya lagi,
Di sini disebutkan laisa min ummati, bukan termasuk umatku. Kan kada dikakui Nabi umat buat siapa mereka? Malam yujilla kabirana, orang yang tidak pandai menghormati orang yang tua. Kada bisa menghormati orang tua, itu kada dikakui Nabi umat. Wa irham sagirana, kada bisa menyayangi kekanakan. Anaknya muda-muda kada bisa menyayangi, sedin kada bisa menyayangi. Nah, itu bukan termasuk umatku jarabi. Wa ya'riful aliman haqqahu, orang nang kada bisa memuliakan orang nang alim ulama, bukan golongan umatku. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita diperintahkan lagi di sini bersungguh-sungguh kita nih belajar ilmu, mendengari petua-petua pesan-pesan keagamaan. Kenapa? Ujar Nabi talabul ilm, menuntut ilmu sesaat mendengar suara guru yang menyampaikan ilmu agama satu mat aja. Afdalu indallah, lebih mulia, lebih besar pahalanya dari apa? Minas sholati wassiyam wal haji wal jihadi fisabilillah. Kita duduk satu mat aja di hadapan orang yang alim soleh, lebih besar pahalanya daripada kita sholat sunat mulai lahir bakal sudah mulai bakal sampai mati sholat sunat, tak ganal pahalanya kita duduk di hadapan orang alim. Lebih besar pahalanya daripada siam orang yang puasa sunat, kada bapian puasa sunat mulai balik berakal puasa sunat sampai mati, tak ganal kita duduk sesaat di hadapan orang yang alim soleh tadi. Wal haji, naik haji yang sunat tiap tahun naik haji sunat tuh pahalanya lebih besar duduk sesaat di hadapan orang yang alim lagi soleh. Wal jihadi fisabilillah, berjihad berjuang di jalan Allah, taruhannya nyawa. Satu mat kita menuntut ilmu nang bujur-bujur ilmu sesuai etiqat Ahlussunnah wal Jamaah, itu lebih besar pahalanya. Kemudian nang ini nang jarang kita mengetahui, nang terakhir ini kita habis dah. Membawa hadiah walau sebiji papaya, walau sesikat pisang mauli, walau peribahasanya 1.000 rupiah. Itulah tradisinya Nabi kita dan para sahabat. Sayyidina Ali merawikan, siapa yang datang kepada Rasulullah lalu dia membawa hadiah, hadiahnya itu adalah sebagai bukti kecintaan kepada Allah, maka ziarahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun sering berpesan lawan jamaah umrah, kalau pian hendak ke masjid usahakan paling sedikit sarial bahadiah. Insyaallah ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita berpesan tahadu tahabu, berhadiahlah kamu, itu akan menumbuhkan perasaan cinta. Allah menumbuhkan perasaan cinta di hati orang wali tadi lawan kita, lalu kita insyaallah akan tergolong orang yang dikasihi Tuhan. Ada satu riwayat aneh tapi nyata, seorang perempuan desa miskin beelang ke orang wali Allah Ta'ala, orang yang alim lagi soleh mengamalkan ilmunya, kadada nang dibariakan si miskin ini, ibu-ibu nang miskin kadada nang dibariakan apa, duit kada cukup juga kecuali sekadar tambang bulik aja. Sakalnya melihati ada sapu tangan aja sidin beisi sebuting selembar sapu tangan si ibu tadi nang sudah lusuh. Hendak membariakan sapu tangan non guru ni supan, sapu tangannya buruk juga. Diandak hadib sesala tikar sidin sapu tangan tadi diandak, lalu pulang. Wali Allah Ta'ala nang pengasih penyayang ini melihat sapu tangan ini, kasihannya ibu beelang tadi nah tak tinggal sapu tangan, pada sini menit membari dia tinggal sapu tangan, tabayang le orang wali si ibu tadi, kemana aja orang wali ini aku membulikakan kada tahu alamatnya. Banyak orang belang kada tunggal sidin
karena sore-sore kemarin tak itihi pulang sapu tangan itu kemana membulikakan kasihannya sekalinya karena marasnya orang wali yang si perempuan ini, saat itulah dia diangkat menjadi waliyatullah habibatullah. Amin ya rabbal. Gara-gara sapu tangan sambar aja diangkat jadi kekasih Allah si perempuan tadi. Subhanallah, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Jadi tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mengasihi. Hadis riwayat Ibnu Asy-Syakir. Nah ini aja dahulu, mudah-mudahan besar manfaatnya. Ampun maaf pula jika terdapat kekurangan.